Udah mulai ya recordingnya. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Hari baik. ini, ya, Penuh semangat, Bu. hari ini kita belajar tentang PPKN. Ada sudah belajar tadi malam? Saya Bagusnya dia. Eh, Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita memulai doa terlebih dahulu agar belajar kita menjadi lancar. Oke, persiapan doa ya. Nadia, silakan dipimpin doanya. persiapan. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, bagus. Pertama, Ibu akan melakukan absen ya. Hari ini siapa yang tidak masuk nanti bisa dilaporkan ke Ibu sendiri, oke? Kemudian, setelah kita mempelajari materi keutuhan NKRI di pertemuan kemarin, Ibu ingin kalian melanjutkan materi tetap sama, keutuhan NKRI, dan Ibu akan menunjukkan salah satu video tentang konflik perbedaan ya, konflik sosial. Nah, ini ada hubungannya dengan keutuhan NKRI. Jadi, Ibu harap kalian menyimak videonya dan waktu menyimak video ini kalian harus tetap tenang, jangan ramai ya, agar kalian bisa konsentrasi videonya itu kayak gimana. Ini Ibu share screen dulu. Bisa dilihat anak-anak? Bisa. Disimak ya videonya.
Bagaimana anak-anak? Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, jadi apa yang kalian tangkap dari video tersebut? Ada yang bisa menjawab? Di video tersebut ada pertengkaran antar suku. Nah, bagus Doni. Betul sekali. Jadi video tersebut memperlihatkan ya kalau warga sekitar itu mengalami pertengkaran hebat. Lalu, apakah ada yang mengetahui lagi? Saya, Bu. Ya, Amanda. Karena masalah perbedaan. Ya, betul sekali Amanda. Jadi bisa dilihat ya, perbedaan itu sekarang masih menjadi masalah utama di sekitar kita ya. Nah, sekarang Ibu ingin membentuk kalian menjadi 5 kelompok. Yang pertama, kalian itu berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Setiap kelompok harus ada menjadi ketua kelompok sebagai perwakilan nanti pada saat membacakan hasil diskusi. Kemudian, Ibu ingin kalian mendiskusikan tentang bagaimana tanggapan kalian dan solusi dari yang kalian lihat dari video tersebut ya. Kemudian setelah menyelesaikan diskusi, perwakilan kelompok kalian wajib melaporkan hasil diskusi dan membacakan hasil diskusi kepada teman-teman kalian. Lalu, Ibu akan berikan petunjuk diskusinya ya. Yang pertama, kalian nanti menulis masalah di buku kalian. Setelah menuliskan masalah, maka kalian menuliskan solusinya. Ibu akan membimbing diskusi kalian untuk mengetahui kesulitan yang kalian hadapi pada saat diskusi. Ibu melakukan diskusi selama 30 menit. Kemudian bisa mulai dari sekarang ya. Gimana, Nana? Baik, Bu. Sudah paham kan ya? Oke. Bagaimana kelompok 1? Apa ada kesulitan? Masih memikirkan solusinya, Bu. Oke, baik. Untuk kelompok 2 bagaimana? Ini untuk masalahnya ditulis seperti apa ya, Bu? Untuk masalahnya ditulis poin-poinnya saja ya, Nadia. Oke. Kemudian untuk kelompok 3 bagaimana? Tidak ada kesulitan. Untuk kelompok 4 dan 5? Masih belum ada, Bu. Ya, baik. Jika tidak ada kesulitan, silakan perwakilan dari kalian mengumpulkan dan membacakan hasil diskusi kalian kepada teman-teman yang lain. Bisa dimulai dari kelompok 1 dan seterusnya sampai kelompok 5. Baik, Bu. Kelompok 1, siapa perwakilannya? Saya perwakilannya, Bu. Ya, Akbar, silahkan. Saya perwakilan dari kelompok 1, Bu, bahwa tanggapan kami menjawab perbedaan itu sangat tidak baik karena sebagai negara kesatuan yang memiliki banyak perbedaan, kita harus saling menghargai bersama dan harus menjaga sikap serta kata-kata yang baik. Ya, bagus sekali kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2? Sebentar, Bu. Ya. Dari kelompok kami, perbedaan itu bukan suatu hal yang harus dijauhi, tetapi untuk dijaga, karena kami warga Indonesia bisa kuat karena adanya perbedaan, Bu. Solusinya untuk menerima perbedaan yaitu dengan menghormati antar sesama. Ya, bagus sekali Nadia, benar ya jawabannya. Kemudian untuk kelompok 3. Dari kelompok 3, untuk solusinya yaitu kita sebagai warga yang baik harus memberikan kenyamanan pada warga yang berbeda suku, Bu, agar hidupnya nyaman, damai, dan tenang. Ya, bagus sekali jawabannya untuk kelompok 4, Amanda ya. Kemudian kelompok 3, kemudian kelompok 4. Saya, Bu, saling menghargai dan menghormati.
tidak mencela satu sama lain, selalu bersikap baik pada sesama, Bu. Ya, ya bagus sekali Doni. Kemudian untuk kelompok 5, Saya, Bu, saling ya. bertoleransi, harus berbuat baik kepada sesama, tidak membeda-bedakan siapa saja untuk diberikan pertolongan, dan saling menjaga, Bu. Ya, bagus sekali Vinda, jawabannya tepat sekali. Tepuk tangan buat para perwakilan kelompok yang sudah berani menjawab ya. Kalian hebat semua, sudah berani. Kemudian setelah kita melihat hasil diskusi dari beberapa kelompok ya, maka Ibu ingin satu saja orang yang ingin menyampaikan kesimpulan dari beberapa hasil diskusi tersebut. Coba, siapa yang berani coba angkat tangan? Saya, Bu. Ya, Akbar. Kesimpulannya adalah kita sesama manusia harus saling menghargai dan menghormati atas segala perbedaan yang ada, Bu. Tidak boleh mencela atau menjelekkan satu sama lain. Karena Indonesia adalah negara kesatuan yang harus dijaga, Bu, agar seluruh masyarakatnya dapat hidup damai, aman, nyaman, tentram. Ya, bagus sekali Akbar. Tepuk tangan dong buat Akbar. Jadi ya, yang disampaikan Akbar ini benar. Karena intinya kita juga harus menghargai perbedaan yang ada. Anak-anak, pada intinya kita harus menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama. Jadi kalian tidak boleh menjelek-menjelekkan, mencela segala perbedaan yang ada. Kemudian kalian juga harus ingat ya, perbedaan itu bukan suatu hal yang dijauhi ya. Namun perbedaan itu ada karena negara ini memiliki perbedaan yang banyak, jadi negara ini bisa menjadi negara yang kuat. Kemudian nanti Ibu akan memberikan link kuisis ya di WhatsApp grup, itu nanti kalian harus kerjakan sebagai tambahan untuk kalian bagaimana sih kemampuan kalian waktu memahami materi keutuhan NKRI. Dan jangan lupa untuk mengerjakan main game kuisnya, kemudian nanti yang menjawab dengan skor paling tinggi Ibu akan kasih hadiah ya. Oke, sebelum pembelajaran ditutup, maka Ibu ingin kita berdoa bersama. Ayo, tadi siapa yang mempersiapkan doanya? Saya, Bu. Ya. Baik, teman-teman, marilah kita melakukan doa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih banyak ya anak-anak. Terima kasih kalian telah melakukan pembelajaran hari ini dan menyimak materi dari Ibu dengan sesama. Terima kasih atas jawaban kalian semua hebat dan kalian berani menjawab tentang materi keutuhan NKRI. Terima kasih, jangan lupa belajar ya di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu kita mendengarkan komentar dari observer. Yang pertama ada Mbak Amanda, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Siti Amalia atas praktikumnya. Mohon maaf untuk Mbak Amanda, suaranya. Apakah bisa didengar? Bisa. Sebelumnya terima kasih kepada Saudari Siti Amalia telah melakukan micro-teaching-nya. Kemudian untuk komponennya ini sudah terpenuhi yaitu 7 dari 10 komponen. Untuk komponen yang masih belum itu memusatkan perhatian siswa, itu guru masih belum ada persepsi yang dilakukan di awal pembelajaran supaya perhatian siswa itu bisa terfokus ke pembelajaran. Kemudian untuk komponen memberikan teguran kepada siswa yang ribut atau mengganggu temannya, ini juga belum ada, soalnya sepertinya di skenario-nya itu tidak ada kayak siswa yang
ribut atau mengganggu temannya juga. Terus habis itu komponen penggunaan bahan-bahan yang menantang untuk meningkatkan gairah belajar di siswa ini juga belum ada. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Amanda telah memberikan komentar. Untuk observer yang selanjutnya yaitu Arum. Iya. Jadi kalau untuk Mada, keterampilan membimbing diskusi kelompok itu sudah bagus, hanya saja yang paling saya bilang meningkatkan urunan pikiran siswa itu masih kurang. Jadi masih kurang untuk meningkatkan analisa untuk siswa itu menurut saya. Mohon maaf Mbak Arum, suaranya kecil. Maaf. Jadi sudah terdengar jelas ya. Jadi untuk yang poin nomor 5 yaitu meningkatkan urunan pikiran siswa itu masih belum terpenuhi. Jadi tadi kan Mbak Mada kan hanya memberikan kesempatan untuk menyampaikan hasilnya lalu langsung ditanggapi seperti itu. Jadi kurang meningkatkan urunan pikiran siswa. Itu menurut saya. Ya, terima kasih Mbak Arum. Baik, untuk observer yang selanjutnya yaitu Nadia. Oke, untuk keterampilan memberikan variasi, komponen yang pertama yaitu variasi suara ada. Jadi calon guru saat berbicara volumenya naik turun sesuai dengan apa yang diucapkan. Terus variasi gerakan badan sebenarnya tidak terlalu kelihatan karena cuma kelihatan wajahnya gitu. Jadi saya centang tidak gitu. Kemudian variasi mimik wajah ada, tapi menurut saya sedikit kurang menonjol gitu, kurang kontras gitu. Lalu variasi kontak pandang ada, variasi pola interaksi juga ada, karena ada interaksi secara individual, ada yang ke semuanya secara keseluruhan. Lalu variasi kegiatan siswa juga ada, variasi penggunaan media dan bahan ajar juga ada. Perubahan variasi dilakukan secara terstruktur, tepat, dan lancar. Penggunaan variasi dilakukan secara luwes dan spontan berdasarkan balikan siswa. Ini saya kurang yakin sih, tapi kayaknya dilakukan secara luwes tapi nggak mesti berdasarkan balikan siswa gitu. Menurut pengamatan saya. Terus yang terakhir, perubahan variasi dinilai efektif dalam pembelajaran. Itu ya. Itu saja dari saya. Terima kasih Mbak Nadia atas komentarnya. Baik, terima kasih untuk para observer. Untuk yang selanjutnya yaitu Muhammad Atarik Al-Akbar, dipersilahkan untuk mempersiapkan diri.